Halo teman-teman semua, selamat datang di Alvin Co. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia perpajakan, yaitu pengadilan pajak. Mari kita gali lebih dalam dengan memahami definisi dan tujuan pengadilan pajak, serta melihat beberapa peraturan undang-undang yang mendasarinya. Di dalam video ini kita akan kupas tuntas dan membahas 3 elemen pembahasan. Yang pertama, satu, definisi pengadilan pajak. Yang kedua, tujuan pengadilan pajak didirikan. Ketiga, peraturan yang mendasari pengadilan pajak. Bagian pertama, definisi pengadilan pajak. Pengadilan pajak adalah lembaga hukum yang didedikasikan untuk menangani sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak. Ini melibatkan proses hukum yang dirancang untuk memastikan bahwa keputusan perpajakan dibuat secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Bagian yang kedua, tujuan pengadilan pajak. Mari kita pahami tujuan utama dari eksistensi pengadilan pajak. Pertama dari elemen tersebut, penegakan hukum perpajakan. Pengadilan pajak bertujuan untuk menegakkan hukum perpajakan, memastikan bahwa aturan dan regulasi yang berlaku diterapkan dengan konsisten. Menurut Pasal 31 Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengadilan Pajak, pasal ini mengatur tentang tugas dan wewenang pengadilan pajak sebagai badan peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa pajak antara wajib pajak dan atau penanggung pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa tugas wewenang yang dimaksud adalah memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, memohon banding, gugatan, dan melakukan penagihan pajak. Menurut Pasal 32 Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengadilan Pajak, pasal ini mengatur tentang kewenangan pengadilan pajak untuk mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan pajak. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengadilan Pajak. Pasal ini mengatur tentang kewenangan pengadilan pajak untuk mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Selanjutnya, poin kedua adalah penyelesaian sengketa yang adil. Salah satu tujuan utama adalah memberikan platform yang adil untuk menyelesaikan sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak. Ini mencakup pemeriksaan dan evaluasi yang objektif terhadap argumen kedua belah pihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip dasar kekuasaan kehakiman, termasuk independensi, netralitas, profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan. Pelindungan hak wajib pajak. Pengadilan pajak berfungsi sebagai pelindung hak-hak wajib pajak, termasuk hak untuk mengajukan banding, memberikan bukti, memiliki proses hukum yang transparan, yang dimana sesuai dengan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 3 Ayat 2 Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Dan pasal 6 ayat 1 ini mengatur tentang hak pencari keadilan yang berhubungan dengan peradilan, seperti berhak memperoleh bantuan hukum, berhak segera diadili oleh pengadilan, berhak mengetahui apa yang dituntut kepadanya, berhak mendapatkan bantuan juru bahasa, berhak memilih penasihat hukum, berhak mengajukan saksi atau saksi ahli, berhak meminta banding atas putusan pengadilan, dan berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Nah, sekarang berada di elemen ketiga. Kita lihat beberapa peraturan undang-undang yang mendasari dasar hukum dari pengadilan pajak. Yang pertama adalah Undang-Undang Pajak. Pengadilan pajak diatur oleh undang-undang perpajakan yang berlaku di suatu yurisdiksi. Ini mencakup ketentuan tentang proses banding, proses sidang, dan pelaksanaan keputusan. Prinsip keadilan hukum. Pengadilan pajak mengikuti prinsip-prinsip umum keadilan hukum, termasuk hak mendapatkan pendengaran yang adil dan hak untuk memberikan argumen. Prinsip persamaan kedudukan di depan hukum tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini berarti bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum tanpa membeda-bedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, orientasi politik, asal muasal kelahiran, dan status lainnya.
Prinsip independensi netralitas. Prinsip ini berarti bahwa pengadilan harus independensi dan netral, bebas dari pengaruh politik atau kepentingan pribadi untuk memastikan keadilan objektif. Pengadilan juga harus memiliki kewenangan khusus dan organisasi yang jelas dan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip legalitas. Prinsip ini berarti bahwa pengadilan harus mengikuti hukum yang berlaku dan tidak boleh bertindak di luar batas kewenangan yang telah ditetapkan. Pengadilan juga harus menghormati hak-hak asasi manusia dan prinsip-prinsip yang demokrasi dalam proses peradilan. Prinsip terbuka untuk umum. Prinsip ini berarti bahwa proses peradilan harus dapat diakses dan diikuti oleh masyarakat umum kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Prinsip ini bertujuan untuk akuntabilitas partisipasi publik dalam peradilan. Prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip ini berarti bahwa proses peradilan harus dilakukan dengan cara yang mudah, efisien, ekonomis. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari kerumitan, keterlambatan, dan beban-beban biaya yang tidak perlu di dalam peradilan. Ini mari kita lihat beberapa kasus terkini di mana pengadilan pajak memainkan peran kunci dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana peraturan diterapkan dalam konteks nyata. Jadi teman-teman, itulah pembahasan kita tentang definisi dan tujuan pengadilan pajak bersama dengan sedikit wawasan tentang peraturan undang-undang yang mengatnya. Dan apabila teman-teman semua menghadapi kasus perpajakan, sengketa perpajakan, dan butuh advis bantuan hukum dan menyelesaikan pembatalan dari surat keterangan pajak tersebut, teman-teman semua bisa menghubungi Alvin & Co di nomor yang tertera dalam deskripsi. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya, sampai jumpa kembali.